Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Pada topik Merdeka Belajar, kita mengenal adanya pemahaman gagasan dari prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada modul pelatihan kita mengetahui bahwa yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar. Setelah mendidik dan mengajar, yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kemudian mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Tentunya Bapak Ibu semua tahu bahwa sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan kita. Kalau kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita, maka kita akan menjadi pendidik yang baik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini yang pernah disampaikan oleh guru pendidik kita, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidik bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mencegah perubahan zaman, sehingga cara mendidik dan mengajar guru harus sesuai dengan perkembangan zaman. Berbeda dengan zaman dahulu waktu kita masih belajar. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka dan berdasarkan budaya. Ini menurut asas Trikon, di mana asas Trikon itu yang pertama adalah kontinu, konvergen, dan konsentris. Apa itu kontinu? Artinya mengembangkan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Selanjutnya konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar. Dalam mendidik kita bisa mengambil sumber dari berbagai unsur di luar. Yang ketiga konsentris. Apa itu? Yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Jadi kita mengkolaborasikan antara kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ini yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua, budi pekerti murid dibentuk dari sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tiga-tiganya tidak boleh kita lewatkan, harus saling berkesinambungan atau saling mendukung. Yang ketiga, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi. Kita tinggal mengolahnya. Mereka bukan kertas kosong, kodrat mereka sudah terisi dengan watak mereka dari alam, watak asli mereka. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik sejatinya mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja. Pendidik juga harus mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Jadi kita harus bisa sebagai guru, harus bisa menuntun mereka, menghantarkan
anak didik kita menjadi anak didik yang bahagia dan merdeka. Demikian penyampaian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita bersama. Sebagai pendidik, kita menjadi pendidik yang benar-benar menghantarkan anak didik kita menjadi anak didik yang bahagia lahir dan batin. Tetap semangat, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.